reformasi kesehatan. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta yang saya lihat tadi nyanyi dengan sangat luar biasa. Tadi Bapak Pendeta udah lebih langsing ya saya lihat ya. Baik, saya izin share screen. Saya dapat tugas malam ini untuk menyampaikan judul tentang pikiran positif. Nah, waktu abang kami meminta judul, memang latar belakangnya COVID-19 di Rumah Sakit Advent Bandung, bahkan di dunia, di Indonesia saat ini, bahkan di Bandung, sedang meningkat pesat. Ya, sedang meningkat pesat. Bahkan kamar-kamar di rumah sakit sudah penuh. Ya, sudah penuh. Dan kami malam ini pun, kalau saudara-saudara lihat, saya juga di handphone saya juga saya ada ikut acara kesaksian dan doa juga untuk pasien COVID. Dan kami lakukan ini untuk memberikan pikiran positif kepada mereka yang terkena COVID. Sejak karyawan kami kena COVID-19, kami buat acara seperti ini merubah pemikiran kita tentang COVID. Dulu kalau kita dengar COVID pada bulan-bulan Maret, April, Mei, kita sangat takut. Bahkan identik dengan jika orang sudah terkena COVID, maka dia akan meninggal. Tapi setelah 3 orang teman kami terkena COVID dan kami membuat acara seperti ini sejak bulan Agustus, sampai sekarang setiap hari jam 7 malam dan besok jam 17, hari Sabtu itu jam 17. Itu mengubah semua. Mengubah pikiran kita yang negatif terhadap COVID menjadi pikiran yang positif. Kalau kena COVID bukan akhir dari segalanya, tetapi kita bisa sembuh jika kita memiliki apa? Pikiran yang positif. Ini latar belakang kenapa judul ini dipilih. Baik, saya di Rumah Sakit Advent Bandung 23 tahun bekerja sebagai perawat, dan tahun ke-24 ini saya bekerja sebagai humas marketing Rumah Sakit Advent Bandung. Ya, jadi tentunya ada unsur-unsur promosi yang tanpa Anda sadari sudah saya sampaikan. Baik, kita akan masuk pada materi pikiran positif. Ya, saya boleh berbangga hati berdampingan dengan Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Pendeta Tambunan. Ini luar biasa. Baik, berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang kita lakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri kita. Baik itu yang berupa potensi semangat, tekad maupun keyakinan diri kita. Dan menurut Plato beranggapan bahwa berpikir adalah berbicara di dalam hati. Baik, sebelum saya lanjut, waktu saya berapa menit ya, Bu? Bu Arida? Bu Erida? Ya. Waktu saya berapa menit? 15-20 menit. Okay. 15 boleh sedikit lewat. Boleh, cukup. Baik. Soalnya kalau nggak dibatasi bisa panjang nih ceritanya. Yeah. Baik. Jadi berpikir positif adalah aktivitas berpikir yang kita lakukan dengan tujuan membangun, membangkitkan aspek positif dalam diri kita. Ini kita harus pahami. Baik berupa potensi, semangat, tekad maupun keyakinan diri kita. Bahkan menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Nah, menurut buku The Miracle of Mind Body Medicine dijelaskan bahwa pengaruh dari pikiran terhadap tubuh bisa positif, bisa juga apa? Negatif. Sekali lagi, pikiran terhadap tubuh bisa mempengaruhi sebagai pikiran yang positif maupun apa? Negatif terhadap tubuh. Bila pengaruhnya positif, tubuh kita akan menjadi apa? Sehat dan kuat. Sebaliknya, bila pengaruhnya negatif dari pikiran itu, maka fungsi tubuh kita akan apa? Terganggu, bahkan bisa sakit. Makanya kita selalu katakan hati yang gembira adalah obat yang memanjur. Hati itu apa? Pikiran. Ya, makanya Rumah Sakit Advent Bandung di dalam 10 hukum kesehatan itu adalah adalah hati yang apa? Yang gembira. Baik,
Dr. Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal mengatakan bahwa psikosomatisme adalah bentuk macam-macam penyakit fisik yang ditimbul oleh konflik-konflik psikis atau jiwa atau psikologis dan kecemasan kronis. Ya, ini pasti kita pahami ya. Dan juga psikosomatis adalah kegagalan sistem saraf dan sistem fisik yang disebabkan oleh kecemasan-kecemasan konflik-konflik psikis dan juga gangguan mental. Baik, lupakan itu, kita coba pelan-lahan. Apa arti psikosomatik? Psikosomatik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pikiran atau psikis dan tubuh soma. Makanya disebut psikosomatis. Sebenarnya ini normal atau netral. Contoh psikosomatis, ya, atau gangguan psikosomatis. Contohnya, setiap kali membaca berita terkait bencana gempa bumi, ada saja orang yang merasa apa? Pusing, demam, kepalanya berputar-putar seperti vertigo, padahal dia sebenarnya baik saja. Tapi karena dengar berita itu, dia cemas dan memiliki gejala pada tubuhnya. Demikian juga ada yang mungkin pernah merasakan sesak nafas, merasa meriang, demam, tenggorokan gatal, ketika membaca berita seputar COVID-19 dan suhu tubuhnya mulai apa? Naik. Padahal sebenarnya dia baik-baik saja. Itulah gangguan psikosomatis. Jadi keadaan jiwanya mempengaruhi tubuhnya. Gangguan psikosomatik dapat terjadi pada semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Munculnya keluhan psikosomatik pada seorang biasanya diawali masalah kesehatan mental yang dialami seperti apa? Takut, stres, depresi atau cemas. Ya, mari kita mulai perhatikan diri kita. Apakah saya termasuk salah seorang yang memiliki hal tersebut? Nah, mari kita mengenali gejala-gejala daripada psikosomatik ini. Berikut ini adalah beberapa gejala yang mungkin muncul pada orang yang mengalami gangguan psikosomatik. Pertama apa? Sakit perut atau nyeri ulu hati, sakit punggung, sakit kepala, mudah lelah, nyeri otot, sesak napas atau asma, nyeri dada, jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat. Nah, orang dengan gangguan psikosomatik, baik orang dewasa maupun anak-anak, umumnya dapat dikenali dengan beberapa tanda di bawah ini. Cenderung merasa khawatir berlebihan meski keluhannya tergolong ringan. Keluhan psikosomatik umumnya muncul pada saat di bawah tekanan atau saat beban pikiran meningkat. Kemudian pola munculnya keluhan fisik biasanya dipicu oleh stres dan seringkali terjadi secara berulang. Nah, gangguan psikosomatik juga bisa berupa memburuknya penyakit fisik yang sudah ada akibat pengaruh kondisi psikis atau jiwa, emosi atau pikiran. Contohnya, kondisi fisik yang diperparah oleh faktor psikis adalah sakit mah, psoriasis atau gatal-gatal, eksim. Jadi kalau kita di mukanya gatal-gatal, banyak ketombe, eksim, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Yaitu ciri-cirinya. Baik. Bagaimana tentang pengobatan psikosomatis bila mana terjadi pada diri kita? Nah, dalam gangguan psikosomatik, dokter tidak hanya berfokus mengobati gejala fisik yang dialami oleh pasien, tetapi juga apa? Mengobati kondisi jiwanya atau psikis yang menyebabkan munculnya keluhan fisik pada pasien. Oleh karena itu, setelah keluhan fisik ditangani, pasien mungkin akan dirujuk kepada apa? Psikiater atau dokter jiwa untuk diperiksa dan diterapi kondisi psikologisnya. Nah, ada beberapa pengobatan psikosomatik yang mungkin dilakukan oleh psikiater. Pertama, psikoterapi. Nah, jenis pengobatan psikoterapi yang umumnya dilakukan berupa terapi latihan perilaku kognitif. Pengobatan ini tujuannya untuk melatih respon mental seorang terhadap situasi yang berat. Jadi dokternya akan melatih jika muncul respon mental negatif, apa yang dilakukan supaya bisa tetap adaptasi dan bisa tetap normal. Nah, hal ini akan bermanfaat
untuk mengurangi keluhan fisik yang dialami orang dengan gangguan psikosomatis. Ya, ada juga yang namanya hipnoterapi. Ini tentunya dilakukan oleh dokter ya. Sorry. Maafkan. Dan kemudian obat-obatan. Jadi bila terapi melatih respon terhadap gangguan psikosomatik tadi tidak mampu diatasi oleh dokter psikiater, maka akan dilanjutkan dengan apa? Obat-obatan. Artinya kita sudah masuk kepada gangguan jiwa ringan menuju sedang. Ya. Selain cara-cara di atas, psikiater mungkin juga akan melatih pasien mengenai cara mengelola stres dengan baik. Ya. Meski berasal dari pikiran, gangguan psikosomatis tidak boleh disepelekan. Ini harus diatasi. Jika Anda sering mengeluh sakit saat sedang ada masalah, berkonsultasilah dengan psikiater untuk mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Baik, saya masuk ke bagian kedua. Suatu ketika, saya masuk kepada ilustrasi ya. Suatu ketika ada seorang pria menelpon Norman Vincent yang adalah seorang penulis buku The Power of Positive Thinking. Nah, pria ini bertelepon dan memberitahukan keluh kesahnya dan sungut-sungutannya dengan permasalahan yang luar biasa kepada saudara Norman ini. Kemudian Pak Norman ini mengundang lelaki yang malang tersebut untuk datang ke kantornya. Nah, ketika datang ke kantornya, Pak Norman ini mengambil sebuah kertas, ya, dan membagi dua kertas itu dan mulai menulis, ya. Dan di kolom sebelah kanan tulis apa yang masih tersisa, kolom sebelah kiri tulis apa yang sudah hilang. Jadi mulailah kita isi, ya, kata Pak Norman, kita isi kolom sebelah kanan. Si laki-laki yang malang ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa lagi. Kemudian Pak Norman ini mulai membantu orang tersebut. Katanya, kapan kamu bercerai dengan istrimu? Hei, apa maksud kamu? Saya tidak akan bercerai dengan istriku. Saya sangat mencintainya. Kalau begitu, tolong tulis di sebelah kanan bahwa istrimu mencintaimu. Kemudian si Pak Norman ini melanjutkan, kapan anakmu itu akan masuk penjara? Pak Norman ini agak marah. Anda ini konyol sekali. Tak ada anakku yang akan masuk penjara. Bagus. Tolong isi nomor 2. Ya, anak-anakmu baik-baik saja. Ya, setelah beberapa pertanyaan dengan nada yang serupa dilontarkan, akhirnya pria itu menangkap apa yang dimaksudkan oleh Pak Norman ini dan tertawa pada dirinya sendiri. Menggelikan sekali betapa segala sesuatunya berubah ketika kita berpikir dengan cara seperti itu, kata pria tersebut. Seorang yang bijak pernah berkata, bagi hati yang sedih, lagu riang pun terdengar memilukan. Sedangkan orang bijak yang lain berkata, sekali pikiran negatif terlintas di pikiran, dunia pun akan jungkir balik. Apakah kita sering berkata seperti ini? Hidup macam apa ini? Semua kok serba susah. Tuhan, kok saya dikasih jalan hidup seperti ini sih? Kenapa saya tidak bisa bahagia seperti ini dan itu? Kenapa orang lain bisa bahagia? Kenapa saya seperti ini? Tuhan tidak adil. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada cerita yang berikut adalah tentang Kurt Brickman. Dia adalah seorang pemain bola basket yang berbakat, dan pada usia 16 tahun dia kehilangan kakinya. Dan Anda tahu, setelah kehilangan kakinya, dengan kursi roda dia boleh menjadi atlet dengan raihan medali yang luar biasa. Tahun 1976, tahun 1980 dan seterusnya, dia banyak meraih medali-medali dalam hal olahraga dengan kakinya yang sudah tidak ada akibat kecelakaan.
Yang berikut adalah Fanny Crosby. Mungkin kita tahu beberapa tulisannya atau gubahannya ada yang dimuat di lagu Sion kita. Dia lahir di tahun 1820 dan pada umur 6 minggu dia demam dan mendapat gangguan pada matanya. Setelah dibawa berobat, malah dia mengalami kebutaan total. Tetapi Fanny ini tidak putus asa dan tidak minder keadaannya. Dia menuangkan semua isi hatinya dan menuliskan puisi-puisi dan akhirnya bertemu dengan komposer musik, dan tulisan-tulisan tersebutnya menjadi lagu-lagu rohani yang terkenal hingga saat ini. Nah, Fanny Crosby ini mempunyai memori yang luar biasa, fenomenal. Mampu mengingat isi Alkitab, menulis lebih dari 9.000 lagu. Tulisan-tulisan di Alkitab menjadi sumber inspirasi dari puisi-puisi yang dijadikan lagu oleh komposer musik. Bahkan hidupnya sampai 94 tahun. Keteguhan Fanny menjalani kehidupan yang memberikan inspirasi bagi banyak orang, termasuk lewat lagu-lagunya yang membangkitkan iman. Fanny membuktikan bahwa keadaan yang tidak baik, sekali lagi, Fanny membuktikan bahwa keadaan yang tidak baik diinginkannya dapat berubah menjadi apa? Berkat. Kita coba lihat ilustrasi yang berikut adalah persungutan bangsa Israel. Waktu saya masih ada sedikit lagi. Persungutan bangsa Israel, pertama keluar dari tanah Mesir, air pahit di Mara, diberikan mana, kehausan di Rafidim, bangsa yang tegar tengkuk membuat berhala dan seterusnya. Bangsa ini sangat bersungut-sungut dalam setiap keadaan yang dia hadapi. Ya, bagaimana dengan kita? Akibat persungutan bangsa Israel itu, pertama merugikan diri mereka sendiri dan membentuk kebiasaan buruk. Kedua, merugikan orang lain, melemahkan semangat orang yang lain untuk maju. Ketiga, menghambat rencana Tuhan. Dan keempat, mendatangkan hukuman atau penyakit. Saudara-saudaraku, awas. Menular itu apa? Persungut-sungutan itu. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat melatih pikiran kita untuk berpikir positif? Ya, ini kita sudah masuk kepada kuncinya. Baik. Pertama, ingatlah akan masa lalu yang baik. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Oleh sebab itu, pikirlah hal-hal yang positif yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Sikap positif membantu Anda dalam mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Sebuah pandangan yang positif dapat membantu Anda untuk mengatasi situasi stres dan mengubah hidup Anda jauh lebih baik. Kedua, tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mazmur 117. Ya. Mazmur 117 bunyinya, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemudian yang berikut, mintalah pertolongan Tuhan. Mazmur 24 ayat Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang keempat, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Mazmur 18 ayat 28 dan 29, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang dengan pengharapan adalah orang yang selalu bersyukur. Selalu bersuka dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka.
dan bersabar dalam segala hal meskipun yang tidak dia kehendaki terjadi. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semakin kita bersyukur, semakin besarlah kekuatan kita untuk memperoleh berkat. Bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa, walaupun beban dan penderitaan terasa berat. Ucapan syukur akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Ucapan syukur adalah obat kekurangan kita. Ucapan syukur membuat kita mengalami kuasa kebangkitan. Ucapan syukur adalah kunci kemenangan kita. Ucapan syukur membuat berkat yang lebih cepat dan lebih baik. Sudah mau selesai? Baik, poin yang kelima, lakukanlah hal-hal yang baik dan benar. Galatia 6 ayat 10. Baik, tindakan kita sepenuhnya dikuasai oleh pikiran. Maka daripada itu, marilah penting bagi kita untuk menguasai pikiran kita. Tindakan yang baik ataupun buruk, semua terbentuk cara kita berpikir. Banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia ini. Hanya sedikit yang memikirkan bagaimana mengubah dirinya. Inilah tulisan daripada Norman Vincent. Change your thoughts and you change your world. Rubahlah cara berpikirmu dan kamu akan merubah duniamu. Ya, kalau kita berpikir negatif, maka dunia kita negatif. Tetapi jika kita berpikir positif, maka kita akan membuat dunia kita positif. Berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita lebih mudah terjadi dan kita rasakan pada saat kita memelihara hati yang bersyukur dan mempercayai kesetiaan dan pemeliharaannya. Nikmati setiap langkah hidup Anda. Bersyukurlah setiap saat. Ayat penutup Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, banyak cara dunia untuk kita boleh memiliki pikiran positif. Tapi saat ini saya memilih cara Alkitab agar kita boleh memiliki pikiran positif. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan hikmat sorga melalui Alkitab. Jika Anda ingin hidup bahagia, ingin hidup berpikir positif, gunakan waktu untuk apa? Senang untuk berdoa, senang untuk baca Alkitab, senang untuk bersaksi, senang untuk beribadah, dan senang untuk selalu apa? Bersyukur. Semoga pelajaran pada malam ini dengan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan boleh memberi manfaat, dan kami doakan jemaat Kota Legenda di bawah pimpinan Gembala Pendeta Joseph Tambunan, kita boleh sehat fisik, mental, dan juga rohani. Sebagai kata penutup, jika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan melalui baca Alkitab, berdoa, berpuasa, beribadah sungguh-sungguh, dan bersaksi atau menginjil, maka kita punya kekuatan yang kuat untuk menghadapi pikiran negatif, menghadapi cobaan yang datang, dan kita akan lebih kuat. Tetapi bila mana kita jauh daripada Tuhan, kita akan sangat lemah untuk menghadapi masalah kehidupan di dunia ini. Semoga Tuhan menolong kita agar kita tetap hidup sehat. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.